Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Sinta Kana Afria dengan nomor induk mahasiswa F1C423018 dari program studi biologi ruang kelas R002. Di sini saya akan mereview jurnal dengan tema kromosom mapping dengan dosen pengampu Ibu Anggarlinda Destiana, MSc MSc. Jurnal kali ini saya akan membawakan judul pada jurnal yaitu kromosom tumbuhan sebagai marka genetik. Sebelum saya mereview jurnal ini, izinkan saya untuk mendeskripsikan jurnal yang akan saya pakai dalam review ini. Sebelum saya akan mereview ataupun membahas poin-poin penting pada jurnal ini, izinkan saya untuk mendeskripsikan jurnal yang saya pakai. Yang pertama ada judul yang dipakai pada jurnal ini yaitu kromosom tumbuhan sebagai marka genetik dengan jurnal Technoscience, Teknologi dan Sains dengan volume 13 nomor 2 dan halaman 125 sampai 131. Tahun yang dipakai pada jurnal ini yaitu pada tahun 2019 dengan penulis Isna Rasdiana Aziz. Baiklah, masuk ke poin selanjutnya yaitu saya akan mereview ataupun meringkas tentang jurnal yang saya pakai ini. Kromosom tumbuhan sebagai marka genetik. Kromosom bertindak sebagai pembawa materi genetik yang memiliki peran penting dalam proses peningkatan kualitas produk pemuliaan. Kromosom sebagai marka genetik digunakan untuk menganalisis keragaman genetik untuk memperoleh hasil paling tinggi yang dihasilkan oleh kromosom. Waktu proses lebih singkat, serta tahan terhadap berbagai cekaman dari cekaman abiotik maupun yang biotik. Masuk ke poin pertama, yaitu ada tentang struktur molekuler kromosom pada tumbuhan. Kromosom merupakan struktur nutroprotein, membawa materi genetik berupa DNA sebagai unit hederitas, serta membawa informasi untuk aktivitas regulasi sel. Berbeda dengan kromosom manusia, kromosom pada tumbuhan memiliki variasi ataupun jumlah yang ada dan dapat berbeda dari satu spesies dengan spesies yang lainnya, dan dapat juga berbeda pada antara tipe wild atau liar dan juga kultivar. Fungsi utama kromosom adalah bertanggung jawab pada pemisahan DNA dalam jumlah yang sama dan memastikan bahwa keturunan membawa sifat dari orang tuanya pada setiap pembelahan sel. Program pemuliaan tanaman saat ini terus mengalami kemajuan. Bibit unggul dengan membentuk varietas bonus mutlak dilakukan. Keberhasilan perakitan program tersebut tidak melepas dari pembentukan dan juga peningkatan keragaman genetik untuk seleksi. Bibit unggul dengan membentuk varietas baru mutlak, keragaman genetik untuk seleksi dan juga bahan persilangan. Keragaman genetik dapat dianalisis dan dihasilkan melalui proses introduksi, polidisasi, hibridisasi, seleksi, dan juga bioteknologi. Pembahasan poin kedua yaitu ada peta karyotip dan juga karakteristik pada kromosom. Dalam pemetaan kromosom, karyotype mampu mencakup variasi antar spesies, jumlah, bentuk, ukuran kromosom, dan juga posisi sentromer pada kromosom tumbuhan yang memiliki sifat khas sehingga memudahkan proses karakterisasi kromosom pada spesies itu berbeda. Pasangan kromosom yang digambarkan tunggal disebut dengan ideagram. Parameter yang diamati dalam penyusunan karyotype antara lain panjang pada kromosom, jumlah pada kromosom, posisi sentromer, ukuran dan posisi satelit, ukuran dan posisi lekukan sekunder, dan juga derajat dan distribusi heterokromatin. Data karyotype digunakan untuk melakukan karakterisasi kromosom dengan parameter antara lain jumlah kromosom, panjang lengan pendek kromosom, panjang lengan panjang kromosom, panjang lengan absolut kromosom, indeks sentromer, rasio panjang dengan lengan pendek, dan juga rasio panjang kromosom, absolut terpanjang dan juga terpendek. Metode preparasi kromosom, penyusun, dan juga pada peta karyotype dan karakterisasi kromosom adalah metode yang dapat digunakan untuk mengetahui struktur, bentuk, dan juga jumlah maupun ukuran pada kromosom.
Perbedaan pada struktur, bentuk, dan ukuran kromosom dapat mengurangi perbedaan karakteristik fenotipe antara spesies satu dengan spesies yang telah diamati. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan dengan mereview ataupun meringkas pada jurnal dengan judul yang saya ambil, kromosom tumbuhan pada marka genetik. Semoga apa yang saya dapat sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan memiliki wawasan pengetahuan yang lebih tinggi lagi dengan genetik pada tumbuhan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.